Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang aplikasi turunan trigonometri. Ini adalah lanjutan pelajaran kita sebelumnya. Di sini akan dibahas nanti adalah fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner maksimal minimum, garis singgung ada titik X1 Y1, gradiennya M, ada cekung atas cekung bawah dan titik belok. Apa saja syaratnya? Syarat fungsi naik yaitu jika turunan pertamanya besar dari 0. Jadi jika fungsi turunan pertamanya besar dari 0 dikatakan fungsi itu naik. Dan fungsi turun itu syaratnya adalah turunan pertamanya kecil dari 0. Titik stasioner nanti ada titik puncak, titik belok, nanti ini disebut maksimum minimum, itu syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Yang garis singgung, jadi garis singgung itu nanti ada titik X1 Y1, titik X1 biasanya disebut absis dan titik Y1 disebut ordinat. Untuk mencari gradien itu bisa menggunakan turunan, sehingga nanti kita dapatkan, kalau ini ketemu semua, kita dapatkan persamaan garis dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M gradien dikali X dikurang X1, yang garis singgung. Nah, nanti ada juga istilah cekung atas dan cekung bawah. Syaratnya apa? Syaratnya turunan keduanya besar dari 0 untuk cekung atas, cekung bawahnya syarat keduanya adalah kecil dari 0. Yang sebut lagi, yang ada istilah lagi titik belok. Titik belok itu titik membelok dia ke atas apa membelok ke bawah. Itu syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Kita akan masuk ke contoh soal aplikasi turunan trigonometri. Ada grafik Y sama dengan sin X tambah cos X untuk interval dari 0 sampai 2pi, di mana fungsi itu akan turun. Nah, cara menentukan fungsi itu turun, syaratnya tadi adalah turunan pertamanya harus kecil dari 0. Jadi kita harus tentukan dulu turunannya. Jadi Y sama dengan sin X tambah cos X. Ini soalnya tadi turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari cos X min sin X. Katanya syarat fungsi itu turun adalah turunan pertamanya harus kecil dari 0. Kita lihat cos X dikurang sin X, apakah nanti dia kecil dari 0. Nah, sekarang untuk menentukannya kita buat dulu membuat nolnya. Jadi kita samakan dulu dia sama dengan 0. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan, cos X sama dengan sin X. Ya, jadi ini kan sama dengan sin X. Nah, ini juga boleh kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi dengan cos X. Ketika cos X dibagi cos X kita bagi cos X sama dengan sin X bagi cos X. Untuk menyederhanakan bentuk, cos X bagi cos X nilainya sama dengan 1. Sin X bagi cos X itu sama dengan tangen X. Nah, sekarang tangen X yang sama dengan 1, berapa nilai X yang memenuhi? Nah, untuk tangen X yang memenuhi nilai positif itu berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Ingat lagi, ini tabel trigonometri. Nah, sekarang untuk tangen X yang sama dengan 1 di kuadran 1 adalah 45 derajat. Nah, di kuadran 3, ingat dulu rumusnya. Untuk kuadran 3 menentukannya 180 derajat tambah alfa. Maka 180 derajat tambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. 45 dan 225. Tapi di kunci jawaban tidak ada yang pakai derajat, pakainya pi. Boleh saja. Ini kita robah. Jadi 1 pi itu kan 180 derajat. Bagi berapa supaya dapat 45? Nanti bagi 4. Ini 225. Ini kan pi per 4 tadi. Tinggal kita kali dengan 5. Nah, ini pi ya. Jadi ini pi per 4 dan 5 pi per 4. Nah, sekarang karena dia fungsinya pertidaksamaan, kita harus buatkan garis bilangan. Nah, tadi dari 0 sampai 0 ya, dari 0 sampai 2 pi ya. Jadi diantaranya ada 0, ada pi per 4, ada 5 pi per 4, dan ada 2 pi. Nah, sekarang di mana letaknya? Nah, kalau ini sebenarnya bisa langsung, karena tidak ada pilihan lain,
Sebenarnya ini langsung jawaban, tapi kita tentukan dulu saja biar caranya gimana. Kita kembalikan ke sini, cos X dikurang sin X kecil dari 0. Nah, boleh X-nya boleh kita tentukan sendiri, kira-kira di mana yang mau kita pakai. Tapi jangan pas di titik ya, kita tentukan saja kita mau pakai yang 90 derajat. Nanti cos 90 derajat kita akan menguji dengan 90 derajat dari 0. Cos 90 0, sin 90 1. 0 dikurang 1 min 1. Apakah min 1 kecil dari 0? Betul ya. Jadi betul ya, min 1 kecil dari 0. Nah, sekarang 90 derajat berada di mana? Ini tadi 180, ini 45, ini 225, berarti 90 berada di sini. Nah, nanti jawaban kita berada di sini. Sebenarnya besar dari kecil dari pi per 4, besar dari 5 per 4. Ini jawaban kita. Berarti kita bisa tentukan jawaban. Dia akan turun berada di C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini fungsi naik yang ditanya untuk sin kuadrat X dalam interval min pi sampai pi. Tentukan di mana fungsi itu naik. Sama seperti turun, bedanya cuman di kecil atau besar dari nolnya, turunan pertama. Jadi dari fungsi kita ada sin kuadrat X, kita tentukan turunannya. Turunannya sin kuadrat X adalah 2 sin X, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, syarat dia naik tadi adalah fungsinya harus besar dari 0. 2 sin X cos X besar dari 0. Sekarang kita tentukan pembuat nolnya. Tapi sebelumnya ini kita bisa sederhanakan dulu. Ingat identitas trigonometri bahwa 2 sin X cos X itu nilainya sama dengan sin 2X. Nah, sekarang kita tentukan pembuat nolnya. Jadi kita samakan dulu dengan 0. Sin 2X yang sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Kita tahu bahwa sin yang sama dengan 0 adalah sin 0 sama dengan 0, sin 180 itu sama dengan 0. Nah, sin 360 juga sama dengan 0. Sekarang karena ada 2X, berarti 2 kali 0 bisa ini, berarti X-nya 0. Nah, untuk dapatin 180 berarti 2 kali 90, berarti X-nya 90. Nah, karena intervalnya juga sampai min pi boleh, berarti ini boleh min 90 juga. Nah, 360 boleh nggak? 360 karena batasnya cuma pi itu 180, berarti 360 kita masukkan. Nah, karena di jawaban juga hanya bentuk pi, berarti ini tetap 0, ini X-nya pi, di sini X-nya min pi. Sekarang kita menentukan garis bilangannya dulu untuk bisa menjawab intervalnya, karena dia pertidaksamaan. Nah, di mana saja titik-titiknya? Titik pertama kita ambil yang terendah, ada di min pi. Min pi, setelah min pi itu ada, maaf Ibu, ini 90 adalah pi per 2, ini min 90 adalah min pi per 2. Min pi, setelah itu min pi per 2, setelah itu 0, pi per 2, dan interval terakhirnya adalah pi. Sekarang kita uji di mana letaknya. Cara mengujinya sama kayak tadi, kita masukkan ke 2 sin X cos X, di mana yang nanti nilainya besar dari 0. Ingat, menguji jangan di titik-titik yang ada di sini. Gunakan titik antara yang bisa dipakai. Ya. Nah, Ibu yang sederhana Ibu pakai di sini, antara ini ada 30 di sini ya. Ini kan 0 sampai 90 ada 30. Ada 2 sin 30 cos 30. Apakah besar dari 0? 2 sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3. 2 kali setengah, misalnya setengah akar 3. Apakah setengah akar 3 besar dari 0? Ya, berarti betul ya, nilainya positif. Berarti karena di sini tadi yang kita uji, berarti nilai ini bisa dipakai. Ini tidak. Ini juga tidak. Tapi ini juga bisa. Nah, berarti
Berarti nilai itu terletak nanti di sini dan di sini. Di mana itu? Itu adalah antara X-nya berada di besar dari min pi tetapi kecil dari min pi per 2, atau X itu bisa berada di besar dari 0 atau dia kecil dari pi per 2. Nah, mana jawabannya yang sesuai dengan ini tadi? Min pi X min pi per 2 atau 0 X pi per 2. Berarti jawabannya D. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanya adalah nilai minimum fungsi 8 ditambah 2 cos X untuk interval dari 0 sampai 2 pi ya. Yang ditanya nilai minimum. Tadi minimum dan maksimum itu untuk menggunakannya kita gunakan titik stasioner. Syarat stasioner turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti dari fungsi kita yang 8 ditambah 2 cos X, kita harus tentukan turunannya dulu. Turunan dari 8 0. Bisa kita tulis turunan dari 2 cos X adalah 2. Turunan dari cos X min sin X. 2 min 2 sin X. Karena syarat tadi stasioner sama dengan 0, berarti min 2 sin X sama dengan 0. Sin X saja sama dengan 0 per min 2. Maka sin X sama dengan 0 bagi min 2, 0. Sekarang untuk berapa X-nya supaya dia nilainya 0? Sama tadi kayak pertanyaan soal nomor 2. Sin X yang sama dengan 0 itu X-nya itu bisa diganti. Pertama, X-nya bisa diganti dengan 0 karena sin 0 sama dengan 0. X yang kedua bisa diganti dengan 180 derajat karena sin 180 derajat sama dengan 0. Ada lagi 360 derajat. Kita tidak usah gunakan karena adalah pengulangan dari X ini juga, pengulangan dari 0 juga. Jadi tidak usah kita gunakan, cukup kita gunakan 0 dan 180 derajat. Sekarang kita ganti, kita masukkan ke sini. Nah, dicarilah nanti nilai maksimum minimumnya di mana. Jadi dari fungsi 8 ditambah 2 cos X, kita ganti X-nya dengan 0 yang pertama. Maka F0 8 ditambah 2 cos 0 sama dengan 8 ditambah 2 kali cos 0 sama dengan 1. Maka 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan X-nya 180, F 180 derajat 8 ditambah 2 cos 180 sama dengan 8 ditambah 2 cos 180 berapa? Min 1. Maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ada 10 dan 6 jawabannya. Kalau yang ditanya minimum, berarti kita cari yang terkecil antara 10 dan 6. Jawabannya adalah 6. Kalau yang ditanya maksimum berarti jawabannya 10. Tapi karena soal kita adalah minimum, ada opsi jawaban di sini, maka jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita masuk ke soal keempat. Yang ditanya adalah gradien garis singgung. Nah, ingat syarat tadi untuk menentukan gradien adalah kita harus menentukan dulu turunannya. Jika fungsi kita adalah y sama dengan sin 2x tambah 1, maka turunannya adalah sin 2x turunannya adalah 2x turunnya 2, sin 2x turunannya adalah cos 2x. Turunan 1 0, tidak usah kita tulis. Ingat, gradien itu sama dengan turunan, sehingga ini 2 cos 2x. Nah, untuk menentukan gradien kita harus memasukkan ke titik koordinat, ke titik ordinatnya. Di sini ini yang jadi x, ini yang jadi y. Kita ganti ke x-nya. X-nya pi per 4. Pi per 4 sama dengan berapa? Pi per 4 sama dengan 180 bagi 4 sama dengan 45 derajat. Kita ganti
ganti dengan X-nya kita ganti dengan pi per 4. Sehingga gradien itu nanti nilainya 2 cos 2 kali 45 derajat sama dengan 2 kali cos 90. 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti ini adalah gradien. Ya, berarti jawabannya C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 5, masih tentang persamaan garis singgung. Bedanya tadi di nomor 4 kita yang ditanya gradien. Nah, yang di nomor 5 yang ditanya bentuk persamaannya. Jadi, sebelum masuk ke sini, masuk ke persamaan, kita harus menentukan dulu gradiennya sama kayak tadi ya. Karena di sini kita sudah punya titik X1, di sini titik Y1. Jadi kita harus menentukan gradiennya tadi ya. Kita punya kurvanya bentuk 2 sin X. Kita tentukan dulu turunannya. Turunan ini yang sama dengan gradien. Turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Ingat, turunan ini sama dengan gradien. Tinggal kita ganti X-nya untuk mendapatkan angkanya. X-nya kita ganti dengan 0. Maka 2 dikali cos 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka gradiennya 2. Sekarang persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgung rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Tinggal masukkan angka. Y-nya dikurang Y1 kita tadi 2 sama dengan M-nya 2 dikali X kurang X1-nya adalah 0. Ya, ini ya yang X1, ini Y1. Y kurang 2 sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali min 0 min 0, 2 kali min 0 0 kita tulis sehingga Y sama dengan 2X tambah 2. Yang mana jawabannya? Di A. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.